Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah tahu apa itu fine dining dan apa saja etika-etika dalam fine dining beserta dengan peralatannya? Jika belum, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang berisikan saya sendiri, Alia Aulia Putri, dan dua teman saya, Haliza Anggit Andalas Putri dan Siti Rahima Kiram, kami akan menjelaskan mengenai fine dining. Apa itu fine dining? Fine dining merupakan sebuah restoran yang memiliki konsep mewah dan berkelas yang mengutamakan pelayanan terhadap tamu yang datang. Restoran fine dining memiliki sederet sajian, mulai dari makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup. Menu yang disajikan di restoran ini dikenal dengan penyajian cantik dan dalam porsi yang sedikit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai etika fine dining. Di sini ada etika umum yang harus kita ketahui sebelum datang ke fine dining. Yang pertama, kita harus mengenakan pakaian yang sopan dan formal. Contohnya adalah dress untuk wanita dan jas untuk pria. Yang kedua, pastikan kita berbicara dengan suara yang rendah. Berbicara dengan suara kencang atau bahkan teriak-teriak itu sangat tidak sopan. Yang ketiga, tutupi mulut saat batuk atau bersin. Ini juga penting, karena sangat tidak etis kalau kita batuk atau bersin tanpa menutup mulut. Karena kita tidak tahu kalau droplet dalam mulut kita bisa saja keluar dan mengenai makanan, atau lebih parahnya terkena orang lain. Yang keempat, hindari mengejek atau memberitahu seseorang bahwa dia memiliki etika makan yang buruk. Lebih baik kita beri isyarat atau ingatkan dengan pelan-pelan. Jangan sampai melukai hatinya atau sengaja mengejeknya, agar orang-orang tahu tentang hal itu. Yang kelima dan yang terakhir, selalu mengatakan tolong dan terima kasih setiap meminta bantuan. Ini bukan hanya kita lakukan di fine dining saja, melainkan sudah sepatutnya menjadi etika sehari-hari. Apapun itu, usahakan selalu mengatakan tolong dan terima kasih pada siapapun yang sudah membantu kalian. Selanjutnya, di sini ada table setting. Alat makan dalam fine dining umumnya sudah disesuaikan dengan menu yang akan disajikan. Sebelum kita makan, kita perlu tahu terlebih dahulu fungsi dari setiap alat makan yang ada di meja. Contoh table setting dalam fine dining terlampir dalam slide. Kira-kira seperti itu settingannya. Di sini kita bisa lihat alat-alat apa aja yang ada di table. Alat-alat ini biasanya udah disusun sesuai urutan hidangan yang akan disajikan untuk tamu. Nah, yang pertama ada service plate. Fungsinya yaitu untuk menyajikan menu utama yang biasanya berupa daging atau ikan. Yang kedua, salad plate. Salad plate ini ada dua jenis ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Sesuai dengan namanya, salad plate itu digunakan untuk menyajikan salad. Yang ketiga, bread plate atau butter plate. Butter plate ini letaknya di bagian atas kiri susunan alat makan sebagai tempat roti untuk sajian pembuka. Yang keempat, ada bread knife atau butter knife. Butter knife ini diletakkan tegak lurus di atas butter plate. Fungsinya yaitu untuk mengoles butter atau mentega pada roti. Selanjutnya, ada salad fork. Garpu ini digunakan khusus untuk salad dan hanya ada kalau tamu memesan menu salad. Letaknya di kiri atau kanan dinner fork, tergantung kapan salad akan disajikan. Yang keenam, ada dinner fork. Garpu ini digunakan untuk hidangan utama. Garpu ini merupakan garpu paling besar di atas meja. Letaknya itu tentatif, tergantung waktu penyajian hidangan makanan lain. Yang ketujuh, yaitu dinner knife. Pisau ini digunakan untuk menyantap hidangan utama. Fungsinya untuk memotong makanan yang tidak bisa dipotong dengan sendok dan garpu. Tapi kalau hidangan yang disajikan berupa nasi atau sup, pisau ini bisa diganti dengan sendok sup. Selanjutnya ada teaspoon. Teaspoon atau sendok teh umumnya digunakan untuk mengaduk secangkir kopi atau teh. Letaknya biasanya di antara dinner knife dan soup spoon. Soup spoon atau sendok sup digunakan untuk menyantap sup sebelum hidangan utama disajikan. Biasanya bentuknya bulat dan besar. Lalu ada dessert spoon dan cake fork. Dessert spoon adalah sendok yang digunakan untuk menyendok aneka dessert seperti puding, cake, ice cream, dan lain-lain. Ukuran dessert spoon jauh lebih kecil dibandingkan soup spoon dan dinner spoon. Sedangkan cake fork atau dessert fork adalah garpu khusus untuk mengambil dessert. Cake fork memiliki 4 gigi dan ukurannya jauh lebih kecil dibanding dinner fork. Selanjutnya water glass. Seperti namanya, water glass digunakan untuk minum air putih yang biasanya sudah disajikan sebelum tamu datang. Ada juga red wine glass. Gelas ini berada di sebelah white wine glass dan digunakan khusus untuk meminum anggur merah. White wine glass adalah gelas yang diperuntukkan untuk menikmati minuman anggur putih. Bentuknya agak bulat dan lebar. Last but not least, ada cup dan saucer. Cup dan saucer ini digunakan untuk minum teh. Biasanya cup dan saucer tidak diletakkan di atas meja. Cup dan saucer hanya akan diletakkan di atas meja ketika hidangan penutup disajikan. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai table settings dan silverware untuk fine dining. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih telah menonton.
Nah, selanjutnya adalah cara kita duduk. Yang pertama, begitu duduk, kita jangan menyandar. Kita harus menjaga postur tegak dan elegan. Untuk pria, duduknya setelah wanita duduk atau bantu wanita untuk menarik kursi saat ingin duduk. Beberapa cara duduk yang salah yaitu, yang pertama, duduk menyandar dengan kaki diangkat. Yang kedua, menggoyang-goyangkan kaki di atas kaki yang lain. Dan yang ketiga, menyandarkan punggung dengan kaki diluruskan. Lalu, jika penempatan kursi terlalu jauh, kita bisa menarik kursi dengan perlahan dan hanya dilakukan sekali. Cara yang salah adalah menarik kursi berkali-kali baru kita duduk. Salah satu hal yang paling penting yaitu kita harus memastikan ponsel kita sudah di silent. Jadi saat kita sedang makan tidak ada tuh yang ponselnya bunyi atau angkat telepon di meja. Nah, lebih bagusnya lagi kalau ponsel kita dimasukkan ke dalam tas, lalu tasnya disimpan di kursi. Berikutnya cara menggunakan napkin, yaitu yang pertama, kita buka lipatan napkin secara perlahan dan ditaruh di paha seperti ini. Kita pakai ujung napkin ini untuk ngelap mulut kita kalau ada noda atau kotoran. Setelah itu dirapikan lagi seperti semula. Selanjutnya, posisi tangan yang benar. Yang pertama, kita tidak boleh menaruh siku di atas meja seperti ini. Yang kedua, French style yang benar yaitu pergelangan tangan kita ditaruh di sisi meja seperti ini. Atau kita bisa American style yaitu menaruh kedua tangan di atas paha. Biasanya sebelum kita makan roti, kita tawarin dulu ke teman-teman yang satu meja dengan kita. Nah, cara mengoper makanannya itu, kita oper ke orang yang di kanan kita sampai makanannya berhenti di orang yang mau makan makanan itu. Nah, untuk makan rotinya, pertama-tama kita taruh roti yang pengen kita makan di atas piring yang udah disediakan. Lalu kita ambil butter dan diolesin ke piring yang ada rotinya. Nah, untuk rotinya sendiri, kita makannya bukan dipotong, tapi dipotek. Terus baru kita olesin pakai butter yang ada di piring buat roti. Untuk cara yang kedua, kita bisa potek rotinya, baru kita cocolin ke butter yang ada di piring. Untuk first course appetizer, makanan yang biasa dihidangkan adalah sup atau salad. Untuk salad menggunakan salad fork dan sup menggunakan soup spoon. Sebelum kita menyentuh makanan, penting sekali bagi semua orang yang ada di meja untuk mendapatkan makanannya dulu. Baru setelah semuanya sudah mendapat makanan, baru bilang selamat makan dan makan. Memotong makanan menggunakan garpu dan pisau, memotongnya agak kecilan, maka ketika mengobrol, makanannya tidak lompat dari mulutnya, serta saat mengunyah itu tutup mulutnya. Jika perlu sesuatu yang jauh dari jangkauan, jangan reach atau meraih. Meminta pada teman untuk mengambil dan mengoper suatu hal yang kita mau itu pada kita. Main course umumnya menggunakan daging, ikan, atau unggas. Pengolahan dan penyajiannya sangat diperhatikan. Saat memakan main course itu menggunakan dinner fork sama dinner knife. Ketika ingin minum wine itu yang dipegang itu batang gelasnya dan bukan bawah gelasnya, karena akan menjadi panas. Serta saat ingin minum atau makanannya belum selesai, silverware-nya diletakkan terbuka untuk menandakan kalau misalnya belum selesai makannya. Dan kadang-kadang tidak ada salt dan pepper di atas meja, maka memanggil servernya untuk menaruh salt dan pepper di atas makanannya, dan untuk menandakan stopnya dengan bilang thank you atau stop kepada servernya agar servernya stop menaruh salt dan peppernya di atas makanannya. Lalu setelah selesai makan, garpu sama pisaunya ditaruh mengarah ke arah jam 10 sama jam 4 agar servernya mengambil piring ini. Lalu dan biasanya jika sudah sudah selesai, maka semuanya akan di-clear up oleh servernya. Bagian lipatan di napkin ditaruh berjurus ke arah badan. Lalu jika ada yang menempel di mulut seperti saus, itu dibersihkan dengan napkin secara perlahan. Dan jika ingin mengeluarkan sesuatu dari mulut, maka keluarkannya dengan napkin secara tenang.
minum dari bagian gelas yang sama, tidak membentuk noda di sekitar gelas, dan tidak minum dari berbagai bagian di gelas. Saat kalian ingin pergi ke toilet, jangan ucapkan, permisi saya ingin ke belakang dahulu, atau permisi saya ingin ke toilet dulu. Itu jangan, karena itu kurang elegan. Yang kalian harus lakukan itu hanya berdiri, kemudian bilang, excuse me 1 second, or excuse me I'll be right back. Itu lebih baik. Untuk napkins, kalian bisa langsung taruh napkins ini di atas kursi kalian. Atau ada juga yang bilang, itu napkins ini kita lipat dulu seperti ini, kemudian kita taruh di sebelah kiri meja. Tapi karena ada banyak peralatan makan seperti piring dan lain-lainnya, itu kan agak ribet ya. Jadi kalian bisa lipat aja napkins ini, kemudian kalian taruh di atas kursi kalian. Nah, jangan lupa setelah kalian balik, kalian pakai lagi napkins ini di atas paha kalian. Dan jangan lupa bagian lipatan ini cenderung ke arah tubuh kalian. Kemudian, jangan pernah menggunakan HP saat makan. Kayak itu jangan banget, itu nggak sopan banget, kayak nggak sopan sama sekali. Jadi yang perlu kalian lakukan itu hanya excuse yourself and tell them, excuse me I'll be right back. Kemudian kalian keluar dan gunakan telepon jika itu penting banget. Kemudian setelah selesai kalian kembali dan lanjutkan makan lagi. Jadi kalau untuk dessert course, nanti kita bakalan ditawarin kita mau teh, kopi, atau kita bisa juga pesan pairing sweet wine dengan dessert course. Nah, seperti yang kalian lihat, di depan saya sudah tidak ada piring kotor atau peralatan makan yang lain yang kotor. Jadi tinggal dessertnya saja, ya, dan semuanya sudah bersih. Dessert biasanya selalu disajikan dengan sendok dan garpu. Nah, pas awal tadi, biasanya sendok dan garpu itu ditaruh di sebelah pisau dan sebagainya. Nah, ada juga yang menaruh sendok dan garpu itu di depan piring. Jadi seperti ini. Nah, ini artinya itu sendok dan garpu itu khusus untuk dessert. Nah, jangan lupa sendok tetap di tangan kanan dan garpu tetap di tangan kiri. Biasanya sehabis makan, kita suka ingin menggunakan tusuk gigi. Jangan gunakan tusuk gigi langsung seperti ini. Itu jangan. Atau menggunakannya dengan menutup dengan tangan. Itu juga jangan. Itu lebih bagus tapi jangan. Lebih baik kalian excuse yourself, kemudian berdiri, excuse me, I'll be right back. Kemudian kalian pergi ke toilet dan menggunakan tusuk giginya. Itu lebih baik. Nah, saat kita sudah selesai makan, kita sudah siap-siap ingin pulang, kita minta bilnya, kemudian kita bayar, dan jangan lupa beri tips kepada pegawai atau servernya. Baik teman-teman sekalian, presentasi kami sudah sampai di bagian akhir. Kelompok kami tadi sudah menjelaskan mengenai fine dining dan bagaimana tata caranya. Tetapi, sebelum presentasi ini kami tutup, kami ada sedikit pantun. Gigi si Ana berjumlah 5. Walau tak bersuah, semoga materi bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.